Wah ini pecinta kantor nih, masih di kantor. Yang stabil koneksinya di kantor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nih Pak Beni. Aku kepikir Beni itu nama samaran juga ini. Tapi wajahnya familiar ya, padahal nggak pernah ada di foto juga di Facebook. Saya repeat ya. Ada di foto. Saya repeat ya. Cuman 3 pertanyaan aja sih kayaknya, soalnya ini bakalan banyak nih di elaborasinya. Kampus atau kantor vertikal? Vertikal. Fotografi atau filantropi? Fotografi. Treasurer atau fotografer? Treasurer. Menulis atau memotret? Memotret. Satu-satu ya. Kenapa pengen di kantor? Kayaknya kantor pusat perlu kayak orang-orang kayak Pak Beni. Sudah banyak Pak yang diklip di sana. Teman-teman di media pusat kebetulan saya kenal juga rata-rata kakak kelas saya juga, kakak angkatan, dan karena hobi hampir mirip jadi hubungan juga bagus sekali sih di media pusat di Supaklip. Kalau apa tadi ya? Kenapa pengen di vertikal? Nanti pindah-pindah kan? Kalau oh iya, saya pernah bilang, saya kepengennya di daerah dah pokoknya. Biar dah saya bertualang di tipe B, nggak apa-apa. Tapi keluarga terlalu ikut ya? Oh, enggak juga. Oh, waktu kemana, Pari nggak ikut? Enggak, ditinggal semua. Tapi sekarang udah bareng berarti ya? Iya, sekarang kumpul nih, kebetulan di Lombok kumpul nih. Ya, mudah-mudahan di Lombok terus aja ya? Sampai jadi ya di satu sisi pengen, tapi di sisi lain ada sisi jiwa juga yang pengen masih jalan gitu. Tapi kalau dipindah-pindah gitu keluarga rencana ikut atau enggak? Kayaknya enggak sih. Oh, jadi tetap ini. Istri kerja? Di BPS. Oh, iya ini. Pasti dapatnya pas itu ya. Pas dari seksi pencairan ya. Enggak ya? Iya. Iya, didunukan dulu. Iya, di seksi pencairan kan. Ngelihat dulu kan pada lihat foto-fotonya itu kan. Itu dah. Udah kisah klasik banget itu. Jadi perbenaran sama BPS itu ini ya, sering besanan ya. Iya, rata-rata itu banyak itu. Tapi sekarang tuh jadi jarang juga sih, soalnya perbendaharaan juga sekarang perempuan banyak ya. Iya kan ininya proporsi perempuan laki kan udah ini banget ini sekarang. Makanya banyak bergulir macam-macam kisah kan. Cuman ada juga itu komplain dari perempuan juga kalau gambarnya itu ya. Yang bilang katanya ini perlu dipikirin, nanti tuh perempuan itu kan sebenarnya mereka mau aja dipindahin kemana aja, karena dia pikir nanti juga kan bisa ikut suami gitu kan. Iya sih. Jadi nanti tuh yang si kantor-kantor yang sekarang tuh euforia dapat perempuan banyak itu tiba-tiba nanti tuh bakal kesepian itu. Ya satu-satu diambilin itu sih gadis-gadis desanya itu. Iya, bakal ngunduh mantu terus itu. Iya, tapi sekarang tuh cukup ini juga istilahnya tuh kayak jauh. Kalau dulu kan angkatan dulu paling di Jawa semua ininya iya, kalau perempuan itu. Kalau sekarang perempuan sampai Sulawesi. Iya, kemarin yang sampai Somlaki juga ada tuh. Iya. Iya, karena dia udah ada jangkarnya, nanti aja pokoknya lama-lama juga ada pangeran yang membawanya dari pulau terpencil. Iya sih, tapi jangkarnya antara dua sih, antara menikah atau sekolah. Biasanya itu kan. Nerusin sekolah nggak Mas Beni?
Ya masih. Apa? Oh, masih sedang. Ya, insya Allah selesai lah tahun depan ini. Di mana? Di Jadi biasalah kalau kita yang paling cocok untuk yang pindah-pindah lah. oh, di UT. Iya, Berarti Open satu alma University. mater dong sama saya. Kayaknya banyak deh yang nggak kelar-kelar. Kalau sekarang malah ada beasiswanya ya, UT. Iya, udah lama sebenarnya tuh untuk beasiswa itu 2005-an. Enggak 2005, Ding. 2000 dulu ada teman pas waktu di Nunukan, sekitar 2005 malah dapat beasiswa tuh. Sekarang yang jadi pejabat juga di kita tuh, teman itu. Siapa? Sekarang kepala seksi di Gorontalo kayaknya di Kanwil. Angkatan Prodip 2004 kan Mas Agi Sarja. Oh, Agi Sarja. Iya. Aku kenal di mana ya? Tapi tahu lah namanya. Termasuk seleb kayaknya sering dengar. Iya, penyiar radio dulu soalnya. Fotografi atau filantropi? Ya, fotografi sih sebenarnya. Ini belajar di mana sih fotografi? Otodidak sih. Tapi kan kalau udah otodidak gitu terus maksudnya kan pasti akhirnya kan apa istilah untuk perbaiki skill itu tuh biasanya ikutan apa gitu. Oh, ini kalau yang kemarin waktu memang senangnya sih dari dulu ya, dari zaman kamera analog gitu ya. Dari kamera analog ya main-main foto sendiri lah. Lama-lama terus ikut di situs belajar online yang di photographer.net. Nah, itu ya posting-posting inilah, karya-karya lah. Terus ya kebetulan belum ketemu teman yang sehobi gitu. Nah, kebetulan pas pindah ke Lombok ini ketemu sama yang soulmate juga ini, bos. Jadi kebetulan beliau banyak ngajarin saya juga sekarang ini. Siapa? Pak Sarwan? Pak Sarwan senang jadi model. Ini ditagih nih minggu depan konsep foto nelayan ini sudah ditagih nih. Ada beberapa ini. Ada Pak Kepala Seksi saya ini di sini Pak Rizal Ardian. Pak Rizal Ardian. Kalau Pak Joko itu seangkatan saya. Iya, ada beliau Pak Joko Mariono ya. Ya, Pak Joko. Pak Adnan dulu berarti sempat sama Pak Adnan ya? Iya, sempat sama Pak Adnan. Udah Pak Adnan udah di pusat nanti ditarik loh ke pusat. Tapi ini filantropinya juga jalan ya? Oh, jalan sih. Kalau untuk ini, cuman kebanyakannya saya senangnya puisi sebenarnya. Puisi, terus yang, ya kalau cerita itu ada sih, ambisi yang, bukan ambisi sih sebenarnya. Ada proyek yang belum terwujud sampai sekarang sih. Pengen itu suatu saat nanti. Enggak, ini filantropi yang ini apa ngegalang apa namanya tuh dana gitu dah untuk apa itu sendiri single fighter atau ada teman juga, ada lembaga ini? Awalnya sih single fighter sebenarnya. Karena kalau kilas balik sih saya memang senang sih kegiatan-kegiatan yang ya sosial keagamaan lah. Dulu di awalnya di Surabaya sih dulu. Dikenalin sama ini Al-Falah itu loh. Ada Masjid Al-Falah, terus dia punya buletin juga, terus dia dia ngedarin ini sumbangan rutin ke kantor-kantor gitu. Asik juga ternyata saya ini bagus juga nggak kayak abis itu ya jadi kepikiran juga pindah ke Nunukan juga ketemu dengan Hidayatullah tuh pondok pesantren. Jadi ini juga donatur juga di situ nyoba-nyoba. Ya akhirnya kok rasanya enak banget tuh sebenarnya. Untuk kegiatan sosial tuh kayaknya panggilan ada di sana juga sih jiwanya. Sekarang di Lombok itu sendiri atau apa namanya gabung teman-teman juga?
Posisinya untuk yang ini pertama sih sendiri dari kalangan keluarga ya. Keluarga kebetulan keluarga nih sepupu-sepupu ini kan macam-macam profesi tuh. Ada yang guru, ada yang dokter dan rata-rata pada seneng ini kegiatan sosial gitu. Jadi anunya sih saling ini aja awalnya saling berbagi informasi di mana yang membutuhkan. Tapi kalau penggalangan dananya sih memang saya usahakan sendiri sih. Ini berbeda sama yang programnya Pak Adnan itu ya, yang berbagi itu ya? Dengan Pak Adnan hampir samaan kami dulu ini bergerak. Jadi lucu juga ceritanya tuh. Kalau Pak Adnan kan inisiasi istilahnya namanya di sini teman Q. Nah, teman Q itu terbentuk setelah dari panitia pembubaran panitia Kemenkyu Mengajar 2017 Lombok. Nah, setelah bubar itu Pak Adnan inisiasi, ayo kita bentuk ini teman Q gitu untuk sosial, jangan sampai hilang ini kegiatan. Ayo kita bikin kegiatan sosial dah gitu. Akhirnya Pak Adnan dengan teman Q-nya, cuman kalau saya kebetulan waktu itu agak berbeda platformnya lah. jadi saya punya sendiri juga gitu. Tapi di lapangan waktu gempa Lombok apa itu kita saling berbagi informasi juga sih. Misalnya Pak Adnan kan donaturnya besar-besaran tuh. Jadi istilahnya untuk misalnya ada daerah yang kami belum sanggup bantu, ya kita kasih informasi ke teman Q-nya, mungkin bisa dibantu untuk yang lebih besar. Kebetulan kalau saya kan lebih cenderung ke sosial keagamaan sebenarnya. Nah, jadi bukan awalnya jadi enggak murni yang sosial terbuka gitu. Karena akad saya menjaring donatur itu memang untuk anak yatim utamanya. Anak yatim terus perlengkapan sholat itu, perlengkapan ibadah. Ya walaupun pada akhirnya sekarang berkembang sih sebenarnya. Jadi untuk programnya sendiri sudah lumayan lah. Ini kemanusiaan segala juga ada gitu. Itu bulanan atau gimana sistemnya? Jadi kalau dulu awal-awal kan saya nyaring donaturnya buat ini aja sih, ayo ya sporadis aja gitu. Ada yang mau, ada yang kalau dari saya pribadi sih memang sudah kita sisihkan. Kalau selanjutnya ternyata banyak donatur yang istilahnya merasa cocok gitu. Jadi akhirnya ada donatur tetap juga sih. Akhirnya sekarang bulanan juga gitu. Itu pertanggungjawabannya gimana? Mereka minta atau enggak? Atau percaya aja? Enggak. Jadi kalau sebenarnya dari donatur sih enggak minta. Enggak minta. Cuman dari kita kan bagaimanapun itu kan amanah ya. Jadi kita bikinkan ininya juga. Saya selalu ada rekapnya, ada rekap catatannya semua. Berapa dari mana, tanggal berapa, ada transferan, ada jenis bantuan apa. Terus nanti saya salurkan kemana, penerimanya siapa, jumlahnya berapa, barang apa saja. Gitu. Nah untuk donatur sih biasanya minta ini aja sih, saya kirimin dokumentasinya. Pihak pribadi lah. Karena kalau untuk kasih nama-nama gitu itu biasanya donatur malah nggak mau gitu. Jadi malah ada yang pesan jangan di tag saya ya di Facebook, karena terakhir saya coba tulis kisahnya di Facebook lah. Tapi itu pun enggak semuanya saya tulis, hanya yang artinya saya juga harus menjaga privasi beberapa donatur yang memang nggak pengen dipublikasikan. Oh gitu. Itu apa namanya sifatnya ada daerah binaan atau siapa yang perlu aja? Awalnya saya ini kerjasama sama itu yang tadi dari keluarga itu ada yang kebetulan guru di pelosok gitu. Guru SD di pelosok. Nah, awal pertama ininya kami bergerak di situ berdasarkan informasinya dia gitu. Di wilayah itu, dijaring lah wilayah pelosok. Saya cuma netapin aja kriterianya seperti ini saya bilang.
Coba kamu nilai di lapangan bagaimana kondisinya, apakah layak dan masuk kriteria itu. Kalau iya, saya turun, saya bilang. Tapi kalau enggak, ya nanti kita carikan jalan lain. Ya, tapi terus rutin ke situ atau berpindah-pindah ininya? Apa nerimanya? Oh, pindah-pindah. Oh, Jadi pindah-pindah. biasanya saya kalau satu tempat itu saya sudah turunkan, istilahnya turun, kami turun. Jadi sudah dikasih bantuan anak yatim, lansia itu. Ya kami enggak ini lagi untuk berkunjung lagi enggak. Jadi kami pindah tempat. Oke. Jadi apa namanya, bagi-bagi lah gitu ya. Kan ada juga yang Ya, sifatnya tuh tadi kayak seperti daerah binaan gitu. Dia pengen satu tapi bisa apa istilahnya grand desainnya mengentaskan kemiskinan gitu kan, kayak gitu. ya. Ini enggak berarti ini Ah, aja ya. kalau yang itu terakhir sekarang ini ada satu ini memang satu bukan binaan sih sebenarnya, satu TPQ sekarang yang istilahnya bagi kami saya beri perhatian lebih gitu. Perhatian lebih artinya Dia bukan lebih cuma rutin. sebatas bukan cuma sebatas Al-Qur'an Iqra, tapi kemarin sekaligus pembangunan pembangunan tempatnya, madrasahnya. Karena bagi saya wajar karena dia posisinya di atas bukit gitu. Dan mungkin itu yang saya tawarkan kemarin ke Pak Kanwil di sini, Pak Sarwan. Terus Mas Dan beliau Farhan, menyambut, beliau ikut yang 2 minggu yang lalu, beliau 3 minggu turun ke sama saya dengan beberapa ini Pak Kabunya juga, beberapa kepala seksi juga. Ngelihat kondisi di sana, ya merasakan sendirilah Pak Sarwan, bahkan bawa keluarganya juga sih. Kekeluargaan di sana, lihat kondisi anak-anak di sana bagaimana susahnya di sana. Nah, kebetulan ini tadi saya dihubungi ada bantuan juga nih dari Kanwil Perben ini, atas nama Kanwil Perben tadi untuk lokasi ini tadi. Alhamdulillah sih. Nah, tadi ada realisasi bantuan. itu sebenarnya kalau saya tuh kadang-kadang seneng ya orang-orang kayak gini. Saya makanya mungkin ke depan juga saya mau apa, Mas Ferhat, Mas Fajar, saya mau pengen podcast juga. Tapi sebenarnya gini, untuk mulai itu apa kiatnya? Kadang-kadang kan orang itu dengan mengagumi itu dia suka merasa udah cukup ya gitu. Padahal sebelum saya tuh kalau kayak tindakan-tindakan kayak Mas Ben itu bisa menginspirasi, artinya orang bisa sampai melakukan hal yang sama. Itu kalau biar orang bisa melakukan hal yang sama itu apa kira-kira? Gampang sih sebenarnya, kalau saya sih bergeraknya dari hati nurani aja sih. Nah, gitu. Ngelihat kondisi gitu, iya ngelihat kondisi. Kadang-kadang gini, ngelihat kondisi doang ini, kok langsung ada rasa, wah kita pengen bantu nih. Cuman masalahnya di kita kan kadang-kadang terlalu banyak berpikir gitu loh. Nggak berani langsung udah melangkah gitu. Dan kita kan cenderung di beberapa ini juga sih, saya ngalamin di beberapa donatur juga, kayak ya dalam tanda kutip ya kalau boleh bilang, mereka sudah agak jenuh dengan pencarian dana seperti ini sebenarnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ya mau tidak mau, kita mau mengakui atau tidak, kadang-kadang sekarang kan banyak orang di jalan-jalan di ini untuk pembangunan ini, pembangunan itu gitu loh. Dan kita kan enggak bisa tahu itu beneran apa enggak gitu. Ya walaupun namanya kita bersedekah kan istilahnya udah kamu kasih udah selesai urusan gitu kan. Perkara dia mau dipakai buat apa itu sedekah kita, perkara dia bohong sama kita kan udah bukan urusan kita sebenarnya. Tapi kalau bagi kita kan, bagi saya pribadi, makanya beberapa kali saya bilang kita bersedekah itu ya maaf ya, kadang walaupun kita PNS gitu dengan gaji tetap, terkadang untuk menyisihkan sebagian untuk sedekah itu masih berat gitu, karena memang kita akui kebutuhan hidup kan besar juga sih. Untuk biaya ini, biaya itu, ketika menyisihkan sedekah itu kan berarti sebenarnya menyisihkan sesuatu kekayaan, bagian dari kekayaan kita yang sangat berharga gitu. Jadi
istilahnya barang yang berharga ini saya juga kepengen benar-benar jatuh ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Nggak sekedar saya sumbang nih, masukkan kotak amal selesai gitu, enggak sih. Ya itu sih kalau ya kadang-kadang juga kan sih, sumbangan tuh jadi kayak seremonial juga ya. Iya, dan jujur aja selama ini sebenarnya ya bukannya apa, mungkin di daerah juga saya nggak begitu ingin dikenal juga, dalam arti waktu foto dengan mereka juga hampir tidak ada foto saya dengan mereka gitu. Yang penting saya sudah serahin saya foto mereka. Kadang-kadang yang dari sana yang minta, yang dari anak-anaknya atau ininya guru ngajinya bilang, ayo mas kita foto bareng. Saya bilang sih, sebenarnya kalau saya sih yang penting udah selesai urusan ini, ya udah alhamdulillah gitu. Karena kemarin pengalaman di daerah tuh lucu-lucu sih sebenarnya. Waktu pilpres kemarin kan itu juga kan libur pilpres itu ya saya juga turun kan ke daerah-daerah. Malah dicurigai gitu. Ini apa maksudnya Pak? Ini kita harus milih siapa gitu. Saya bilang wah ini nggak ada tendensi apa-apa kita, saya bilang. Saya nggak politik, nggak apa, pokoknya kita murni sosial gitu. Iya, sebenarnya kalau menurut penelitian malah orang Indonesia tuh filantropis banget. Artinya dia tuh senang menyumbang. Cuman mungkin tadi ada keraguan, kebosanan gitu. Jadi kalau ya memang jadi kitanya juga kadang-kadang yang susah kan mungkin karena kita dikenal suka nyumbang, kadang-kadang yang minta juga jadi banyak ya. Padahal kan sebenarnya uangnya kita cuma segitu-gitu aja juga gitu kan. Jadi langganan. Iya, jadi maksudnya tuh, dan saya sebenarnya saya tuh pengen ini kayak Mas Benny gitu, bergerak di tempat kita berada gitu. Karena kadang-kadang kan sebenarnya kalau untuk yang besar-besar dan kalau ngelihat hasilnya kayak kita punya ada sekolah relawan, ada dompet buku gitu, ada las gitu, banyak lah sebenarnya kalau cuman untuk mau nyumbang gitu kan sebenarnya. Cuman menurut saya tuh apa yang dilakukan sama Mas Benny itu tadi lebih bisa membangun jiwa kita gitu kan. Kalau itu kayak kita tuh kayak udah selesai aja. Kalau ini kan sebenarnya sekalian mengasah kepekaan nurani kita, memanage juga amanah ya, karena nggak mudah itu saya kira memanage amanah itu kan. Ya khawatirnya juga itu sih kadang-kadang, makanya saya prinsipnya sebenarnya mau mencontoh juga yang istilahnya dengan bersaldo 0 gitu loh. Oh iya, yang jadi karyan itu ya. Ya, Jogja masjid kan. Ini saya istilahnya bagi saya pribadi luar biasa sekali tuh manajemen masjid bisa begitu gitu. Seandainya hampir seluruh inilah masjid separuhnya jadi Indonesia kayak gitu, luar biasa sekali itu potensinya untuk perbaikan gitu. Kan ini di beberapa ini juga kan orang sekarang sudah mulai apatis ya dengan sumbangan masjid gitu loh. Iya. Karena yang kelihatan itu sekarang pembangunan masjid itu ya itu tadi tambah besar, menaranya tinggi, tambah kosong lagi. Padahal ya gimana gitu. Ya, saya juga termasuk yang ikut itu Randy Saputra itu ya, Kang Randy. Jadi itu juga ide-idenya bagus, tapi saya belum bisa ngikutin wujudnya gitu. Artinya gini, kayak sebenarnya gini, di masjid pun kayak masih banyak idle capacity-nya kan. Masjid itu bayangin aja, zaman dulu itu kan bisa untuk untuk belajar. Kalau sekarang tuh orang bingung nyari gedung, padahal udah ada masjid kan bisa untuk belajar gitu kan. Sebenarnya. Iya, makanya kedepannya juga saya kemarin nawarkan ke Pak Sarwan juga seperti itu. Ini TPQ yang kami rintis bangun, jangan cuma sekedar jadi TPQ yang hanya dihuni waktu belajar mengaji dari habis asar sampai menjelang maghrib. Makanya saya tawarkan juga dengan masyarakat yang di sana, bagaimana kalau
TPQ ini ada nilai plusnya. Apa itu Pak? Katanya. Ya ayo kita bikin rumah baca gitu. Istilahnya rumah baca, perpustakaan. Jadi kemarin saya sempat carikan juga donasi untuk buku-buku. Jadi kasihan sih kalau sekedar cuma tempat ngaji ya selesai, sepi langsung gitu kan. Yes, ya. Sedangkan anak-anak di pelosok juga untuk akses kayak buku apa itu lumayan ini juga sulit gitu. Iya. Ya nanti mungkin saya juga mau tanya-tanya ke Mas Fajar tuh. Mas Fajar tuh dia berhasil beberapa kali buat rumah baca setiap pindah ke sini ke sini. Ya, yang Mas Fajar Sidik ya. Iya. Kenal ya? Dia juga mendukung saya di awal ini, di awal saya ini bergerak dulu. Jadi pernah 2 kali lah ini. Dulu waktu gempa Lombok juga sempat dia juga yang ngumpulin donasi untuk dikirim ke saya juga gitu. Yang terakhir kemarin yang dia bantu kami di sini untuk Al-Quran juga. Ada yang tebar Al-Quran Nusantara itu dapat dikirimin sekitar 100 di sini 100. Itu yang saya bagi gitu dari Mas Fajar. Kenal di mana Mas Fajar? Online. Oh, iya. Ya, tapi kalau orang baik itu saling terkoneksi ya. Kita juga kan orang baik. Ini tetap jadi treasurer nih. Kayaknya lebih terkenal jadi fotografer daripada treasurernya. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau fotografi sih ya apa ya, ada sisi jiwa yang lain sih memang. Sebenarnya saya ini termasuk orang yang bukannya anti bukannya anti mainstream, enggak juga sih. Cuman saya senang fotografi itu dulu benar-benar hanya buat saya nikmati sendiri gitu. Jadi saya membuat aliran saya sendiri itu. Saya sebutnya itu sufisme fotografi. Apa itu? Yang menikmati itu hanya saya sendiri. Karya saya nikmati sendiri gitu. Jadi enggak saya bagi ke orang. Perkara orang mau bilang hasilmu jelek apain, saya enggak peduli gitu. Seperti itu. Dan saya memang tidak mau belajar editing. Iya. Photoshop itu sebenarnya saya nggak mau belajar. Karena bagi saya kalau kalau udah belajar jauh, Photoshop tuh lama-lama kita bukan fotografer, tapi desainer grafis jadinya nanti. Grafik desain. Iya. Untuk sekarang di seksi apa, Pak? Di pencairan dana saya di FO. Lumayan loadnya lumayan besar loh ya. Kalau hariannya 400-an lah sehari. Ya Allah, banyak juga ya. Tapi masih bisa bagi waktu lah ya. Untuk ya alhamdulillah sih. Kalau bagi waktunya gimana? Kalau bagi waktu saya kalau foto itu biasanya makanya kebanyakan foto saya sunset. Jadi di sela-sela mau pulang kerja itu biasanya kan pulang udah jam 5, setengah 6. Mampir pantai dulu, jepret, maghriban pulang. Ya itu aja sih. Kenal Mas Wahyu Budiarso nggak? Iya. Oh kenal di mana? Ketemu pertama kali saya 2017 di Labuan Bajo. Oh, emang dia ke Labuan Bajo ngapain? Jadi kan waktu itu ada pertemuan yang Jabal Nusra itu, yang seluruh kepala KPPN, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Oh, iya kan dia di Bali ya. Ya di Bali waktu itu dia yang wakilin kabitnya kalau nggak salah. Nah kebetulan saya waktu itu kan tukang foto kanwil. Jadi walaupun bukan ini diajak kebetulan dulu sama Pak Tauhid. Kakak yang lama. Jadi diajak, ya udah kamu ikut aja. Ya udah, jadi ketemu di sana kebetulan sekamar. Kamar sama dia terus ya udah cerita-cerita ternyata landscaper kan kalau dia landscaper memang. Iya, dari situ sih terus bergerak lah. Berarti kita irisan temannya banyak juga ya?
Banyak cuma 2. Cuma 2. Tapi kan udah Pak Adnan, Pak Joko, atau kan Mas Rahmat. Mas Rahmat kenal nggak? Rahmat yang mana nih? Huzaini. Om Omi. Oh ya. Ya. Jadi gimana cara untuk mengasah treasurernya? Yang ngasah yang mana nih? Ngasah treasurernya. Kan mau jadi treasurer, mau jadi Kalau fungsional apa struktural? Iya, kalau ada kesempatan sih pengennya fungsional. Gitu. Ya, cocok. Nah ini terakhir. Paling kalau apa? untuk gimana? Ya, gimana? Enggak sok. Mas Benny dulu, untuk apa tadi? Oh iya, kalau kan klasik banget tuh gimana sih jadi treasurer sejati gitu kan. Gimana sih gitu treasurer. Ya saya sih tetap ingat ini sih, ada satu istilahnya selama ini yang saya dapatkan dari Pak Kanwil saya yang lama, Pak Tauhid itu. Yang bagaimana seharusnya seorang treasurer itu gitu. Karena di semua segi ekonomi kita ini ya semuanya sebenarnya perannya treasurer gitu ya, perbankan ya, di mana-mana itu sebenarnya treasurer semua sih. Itu aja sih. Apa kata Pak Tauhid yang perlu orang punya? Iya. Kalau beliau treasurer itu apa katanya? Bahasa Inggris sih, saya lupa. Cuman beliau mencontohkan bahwa namanya kita bukan sekedar kasir gitu. Treasurer itu bukan sekedar kasir. Sangat salah kalau kita mengatakan kita ini perbendaharaan tuh hanya kasir gitu. Kadang kita dulu bilang gitu kan, wah apa yang diajukan Satker ya bayar aja. Kan uang mereka tuh. Bebas dong mereka anunya dia, memang sudah ditentukan penggunaannya apa aja. Kita kan cuman bayar tok gitu. Itu yang beliau tidak setuju gitu. Dan itu memang bagi saya pribadi membekas sekali. Ini terakhir, menulis atau memotret? Lebih senang memotret ya? Iya, karena saat ini untuk menulis itu agak mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkannya kenapa? Jadi tidak semua orang dengan zaman media sosial yang begitu terbuka ya. Takut saya jujur aja kalau menulis. Takut banyak menyinggung orang gitu. Takut banyak menyinggung orang ya, dan potensi menyiinggungnya itu sangat besar menulis itu gitu. Iya benar. Jadi saya ambil amannya aja. Mending motret aja deh saya. Kadang-kadang tulisan kita tuh suka disalahpahami ya, padahal kita mah nggak bermaksud begitu gitu kan. Nah itu beda dengan motret. Kalau foto kan cuma selembar foto, terserah kita mau kita ngelihat tuh kayak apa sih anu kita gitu, interpretasi kita terhadap foto itu ya masing-masing punya gitu. Terserah itu kan, terserah pandangan masing-masing. Tapi kalau menulis memang agak rentan bagi saya, makanya saya agak ini juga mau nulis fiksi romantis, istri cemburu, dikira kisah kita beneran gitu. Dikira kisah nyata. Serba salah juga gitu. Takut juga saya jadinya. Ntar sampai saya bilang sama istri, kalau saya nulis-nulis gini, bikin puisi di Facebook tuh, kamu jangan ini loh ya, jangan baperan tuh bilang. Karena itu kan namanya puisi itu ya terserah kita lah, lagi moodnya lagi gimana saya bilang. Tapi kan yang ini kayaknya, wah ini kok mirip-mirip kamu nih kisahnya gini. Wah, alamat dah. Ya udahlah. Istri orang Mataram. Istri Banyuwangi. Kalau Mas Benny orang Mataram malah. Saya Mataram. Oh, tapi istri malah jadi dinaturalisasi di Mataram gitu ya? Sementara ini ya. Ini curang berarti ya. Enggak, ini kan namanya
membingkai ini persatuan. Tapi Banyuwangi Mataram itu ini nggak sih aksesnya gampang nggak? Kebetulan saya baru balik 2 hari yang lalu sih. Via darat kemarin, via laut, via udara, komplit. Saat ini ada kapal besar langsung dari Banyuwangi ke pelabuhan yang di Lembar, yang di Lombok ini. Oh, itu berapa hari berarti? 2 hari ya? Enggak, Hah? cuman 10 jam. Oh, naik apa? Apa? Dobon Solo bukan ya? Oh enggak, enggak. Yang ini City Line namanya, City Line. Jadi sebenarnya kapal ini sih sedang sih, ukurannya sekitar 5.000 gross ton sih, 5.000 gross ton. 2 deck dia, deck bawah untuk truk, deck atas untuk mobil penumpang biasalah, minibus. Kayak kapal feri aja berarti ya? Ya, cuman pesawat juga udah ada yang langsung nih sekarang. Oh gitu. Sama Citylink juga udah buka rute langsung via Denpasar sama via Surabaya. Karena Banyuwangi juga daerah wisata ya sekarang ya. Ya, kalau ininya kan kemarin untuk ada ininya juga sih, ada MOU-nya juga Pemda Banyuwangi dengan sini kapan hari ada. Untuk sama-sama memajukan pariwisatanya ya. Iya sih, memang harusnya tuh kerjasama kayak gitu. Aku tuh suka heran kalau nggak tahu ya apa namanya. Saya tuh termasuk yang nggak setuju sama yang hub-hub gitu ya. Maksudnya kayak Surabaya, Makassar, Medan gitu. Kemana-mana tuh harus melewati situ. Kan sebenarnya kan nggak mesti, atau Denpasar gitu ya. Kan kayak kayak mau dari Lombok misalnya mau ke Banyuwangi, ini ngapain juga harus ke Denpasar dulu gitu kan. Orang mau ke Banyuwangi gitu. Ya, mungkin ada pertimbangan tertentu. Iya sih. Mas Benny, ini karena saya pakai Zoom gratisan ya, tidak bisa berlama-lama ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita omongin bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Karena receh bagi sebagian orang bisa jadi koin berharga bagi sebagian yang lainnya. Sangat benar itu. Iya. Terima kasih ya Mas Benny, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.